Rahasia besar keutamaan dari sholat tasbih. Rahasia besar keutamaan dari sholat tasbih. Ada 10 perkara besar, ya. Bila kita melakukannya, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita, baik itu dosa yang awal dan yang akhir, yang lama maupun dosa yang baru, yang tak dilakukan karena kesalahan maupun yang disengaja, baik yang kecil maupun yang besar, yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi ataupun dengan yang terang-terangan. Nah, sobatku, bukankah dari 10 besar perkara tersebut, entah itu sadar ataupun tidak, ini jujur, ya, jujur, pasti kita pernah melakukannya. Entah itu ketika kita sedang asik ngobrol di pos ronda, maupun kita sedang tongkrong-tongkrong di warung kopi. Pasti kita pernah melakukan atau membicarakan orang lain, atau mungkin saja dengan panasnya politik dan sebagainya, kita mengkritisi sesuatu kejadian yang padahal kita itu sebenarnya belum tahu akan kebenarannya. Nah, dari hal-hal yang kecil ini, bukankah itu suatu bentuk dari perbuatan dosa? Masalah inilah yang hari ini akan saya bahas, karena saya rasa penting sekali ini untuk kita bahas hari ini, ya. Apalagi ini sudah mendekati menjelang Ramadan, ya, menjelang puasa, ya. Support Kolbun Channel, subscribe, likes, tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, berkat limpahan rahmat dari Allah yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa berjumpa dan saling menyapa, ya. Saling menyapa, berjumpa, walaupun hanya sebatas di dunia maya,
ya. Kita belum bisa bertatap muka secara langsung, ya. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua, ya. Semoga hari ini sobat semua dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan keberkahan rezeki yang berlimpah, serta semoga saja kelancaran dan kesuksesan di semua bidang kehidupan kita semua. Hari ini saya ingin mengingatkan kembali, utamanya bagi diri saya pribadi, ya, dan syukur-syukur jika sobat semua turut pula di dalam golongan orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hadis ini sudah banyak orang yang mengetahuinya, ya. Mungkin juga bahkan sudah banyak yang melaksanakannya. Satu buah hadis dari sabda Rasulullah SAW, yaitu tentang himbauan atau ajakan dari Rasulullah untuk melaksanakan, yaitu sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih, ya. Di sini saya langsung saja ambil dari artinya, ya, artinya saja, yang insya Allah ini seperti ini. Lakukanlah sholat sunnah 4 rakaat, dan pada setiap rakaat engkau membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya. Ketika engkau telah selesai membaca di rakaat pertama dan engkau masih dalam keadaan berdiri, maka ucapkanlah atau bacalah tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pada rakaat pertama ini, pada saat selesai kita membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, ketika kita masih dalam keadaan berdiri, membaca tasbih ini sebanyak 15 kali, ya, sebanyak 15 kali. Kemudian setelah selesai membaca tasbih 15 kali, kita melakukan ruku, ya. Bacaan ruku seperti biasa kita baca, ya. Setelah membaca bacaan ruku tersebut, kemudian kita baca tasbih tersebut, ya, kalimat tasbih tersebut sebanyak 10 kali, ya. Setelah selesai ruku dan membaca tasbih 10 kali, kemudian kita angkat kepala dari ruku, ya, berdiri iktidal, ya. Kita baca kembali saat berdiri tersebut, kita baca kembali tasbih sebanyak 10 kali lagi. Setelah itu kita melakukan sujud, ya, melakukan sujud. Ketika membaca, setelah selesai membaca doa sujud, kemudian dilanjutkan dengan membaca tasbih 10 kali lagi dalam posisi masih dalam keadaan bersujud. Dalam bersujud itu kita baca 10 kali bacaan tasbih, ya. Kemudian engkau angkat kepala dari bersujud, engkau kembali baca 10 kali bacaan tasbih tersebut. Kemudian setelah bersujud yang kedua,
kita baca kembali 10 kali lagi. Nah, itu dalam keadaan bersujud ya, setelah selesai sujud. Kemudian kita angkat kepala, baca kembali 10 kali lagi bacaan tasbih tersebut. Itu semua kita lakukan dalam hitungan atau jumlah dari kalimat tasbih tersebut dalam satu rakaatnya berjumlah 75 bacaan tasbih. Satu rakaatnya berjumlah 75 bacaan tasbih. Nah, engkau lakukan itu dalam hitungan 4 rakaat sholat ya. Bila engkau mampu melakukannya setiap hari, maka lakukanlah. Namun bila tidak mampu melakukannya setiap hari, lakukanlah pada setiap Jumat ya, pada setiap Jumat. Jikapun setiap Jumat kita tidak mampu, maka lakukanlah dalam 1 bulan sekali. Jikapun hal ini 1 bulan sekalipun kita tidak mampu melakukannya, maka dalam 1 tahun lakukanlah sekali saja. Jika dalam 1 tahun pun kita tidak mampu melakukan sholat tasbih ini, maka usahakan 1 kali lakukanlah dalam seumur hidupmu ya. 1 kali saja lakukanlah sholat tasbih itu dalam seumur hidupmu. Nah, dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu jelas sekali mengatakan ya bahwa keutamaan dari sholat tasbih ini yang begitu sangat besar ya. Dengan 4 rakaat sholat tasbih dijanjikan atau dikatakan dari sabda Nabi, maka semua dosa yang telah kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diceritakan atau dikisahkan atau dituliskan dalam sabda Nabi, bahwa dosa yang kita lakukan, semua dosa yang kita lakukan terhadap Allah ya, dosa terhadap Allah itu akan diampuni. Kita melakukan sekali saja sholat tasbih tersebut. Namun dari ungkapan yang disabdakan Rasulullah ini, di sini Kanjeng Nabi Muhammad telah memerinci secara detail sifat-sifat dari dosa yang diampuni, yaitu baik dosa yang diperbuat baik di awal maupun akhir, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik yang dosa besar maupun yang kecil, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Bahkan ini menurut banyak ulama-ulama besar dari Arab, bahwa dosa besar yang bisa diampuni itu adalah dosa kita yang telah kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan
melaksanakan sholat tasbih ini, dosa-dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diampuni, akan dihapuskan, ya. Hanya saja Rasulullah juga menggarisbawahi, ya, memberikan catatan tersendiri bahwa pengampunan dosa tersebut itu apabila kita melaksanakan sholat tasbih tersebut dengan dibarengi, ya, dengan dibarengi ini. Nah, coba dipahami, melakukan sholat tasbih tersebut dengan dibarengi syarat-syarat untuk bertobat, ya. Jadi akan terampuni dosa-dosa kita jika kita melakukannya dengan syarat-syarat untuk bertobat, ya. Jadi jangan mengulangi apa yang telah kita lakukan hari-hari yang lalu atau tahun-tahun yang lalu. Di sini masih ada catatan lagi, dosa-dosa yang diampuni ini tidak mencakup dosa-dosa kita, ya, dosa-dosa kita yang terkait dengan orang lain atau makhluk atau tetangga kita, orang lain, sebutannya orang lain, ya, pada sesama kita. Itu Allah tidak bisa mengampuninya sebelum kita meminta ampun atau memohon ampun kepada orang yang telah kita dolimi. Nah, Allah hanya sebagai saksi bahwa kita telah memohon ampunan atau meminta ampun kepada orang yang telah kita dolimi. Itu baru Allah ikut serta menyaksikan ampunan dosa tersebut. Nah, di sini bisa saya contohkan, misal kita pernah berbuat salah terhadap seseorang, ya. Kita mudahnya mengambil contohnya, misal kita pernah berselisih paham dengan tetangga kita, ya, misalnya dengan tetangga kita, atau bahkan bisa juga dengan saudara kita sendiri, ya. Kita berselisih paham dengan saudara kita sendiri. Nah, mudahnya kita contohnya kita dengan saudara kita sendiri saja. Nah, dosa yang ini bukan hak Allah untuk memberikan ampunan, ya. Bukan hak Allah untuk memberikan ampunan, tetapi kitalah yang harus meminta maaf atau meminta ampunan kepada saudara kita yang telah kita dolimi atau kita sakiti, ya. Sebelum kita memohon maaf atau memohon ampunan kepada saudara yang telah kita dolimi atau kita sakiti, Allah pun tidak akan mengampuninya, ya. Karena permintaan maaf tersebut bukan hanya dalam ucapan kita saja, ya. Ampunan tersebut harus keluar dari lubuk hati, secara ikhlas, secara jujur, tulus dari dalam hati, ya. Serta kita harus bertekad kuat untuk tidak berbuat kesalahan yang sama kembali di kemudian hari nanti. Nah, itulah yang akan Allah ampuni. Kesalahan atau perbuatan berdosa terhadap sesama manusia. Hal ini, ya, Allah tidak dapat mencampuri dalam urusan pengampunan dosanya.
Sebab hal ini tergantung dari hati kita masing-masing. Jika Anda telah berbuat kesalahan atau dosa kepada saudara kita, maka yang berhak memberi ampunan atas dosa tersebut adalah saudara kita sendiri. Ya, hal ini mutlak kita lakukan, dan di sini Allah hanya sebagai saksi di dalam hati kita masing-masing. Ya. Nah, sampai di sini bisa memahami ya, sudah jelas ya sobat. Nah, mari kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Dengan kita melaksanakan sholat tasbih ini, Allah akan mengampuni dosa kita, yaitu hanya dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak Allah saja. Karena Allah tidak bisa mengampuni jika kita bersalah dengan orang lain. Ya, Allah hanya sebagai saksi di sini. Ya. Nah, karena besar dan keutamaannya dari sholat tasbih ini, ya, sampai-sampai Rasulullah itu sangat-sangat menganjurkan bagi setiap umatnya, yaitu umat muslim, agar berusaha sekuat tenaga ya, untuk melaksanakan, walaupun hanya sekali saja dalam seumur hidupnya. Bahkan himbauan dari Rasulullah ini sangat menekankan. Hal ini bisa kita lihat dari kalimat Rasulullah dalam menganjurkan untuk melaksanakan ya, atau melakukan sholat sunnah tasbih ini. Secara runtut beliau menganjurkan ya. Kembali lagi saya ingatkan, ini anjuran dari Rasulullah itu karena sangat sayangnya terhadap kita sebagai umatnya, sebagai kaumnya, maka Rasulullah menganjurkan hingga meminta atau menganjurkan kita sampai satu kali saja dalam seumur hidup harus mampu melaksanakan sholat tasbih ini, karena begitu besarnya faedah ya, begitu besarnya keutamaan dari sholat tasbih ini ya. Bayangkan itu, begitu besar kasih sayangnya dari junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kita sebagai umatnya ya, agar kelak umatnya itu tidak tersesat dan dapat berkumpul dalam satu barisan golongannya, menjadi kaumnya yang dinaungi di akhir zaman nanti ya. Rasulullah ya, Masya Allah, begitu kasih sayangnya kepada kita semua umat muslim, betapa mulianya Kanjeng Nabi itu, begitu besar rasa sayangnya beliau terhadap kita semua ya, sebagai kaum muslim. Bukankah ya hal ini sebenarnya merupakan sebuah rahasia besar ya, merupakan rahasia besar. Hal ini seharusnya tidak boleh diketahui oleh orang lain, tetapi karena kasih sayangnya Rasulullah terhadap kaumnya ya, maka
Rasulullah membukakan takbir pengampunan dosa ini bagi seluruh umatnya, ya. Karena Rasulullah merasa khawatir akan nasib dari kaum-kaumnya setelah beliau wafat, ya. Dari hal inilah maka sebelum beliau wafat telah memberikan warisan berupa amalan yang dapat menghapus dosa-dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sobatku, sungguh patut disayangkan, ya, sungguh patut sayang sekali jika kita mengaku sebagai seorang muslim, ya, mengaku sebagai pengikut dan mengaku menjadi kaumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kok hingga detik ini masih enggan atau tidak mau melaksanakan sholat sunnah tasbih ini. Hal ini kan sangat-sangat bertolak belakang, ya. Di sisi lain kita mengharapkan hidayah dari Allah, mengharapkan ampunan dosa dari Allah, tapi sudah dikasih kuncinya dari Rasulullah, kita tidak mau melaksanakan. Kan lucu itu, ya kan? Nah, maka dari itu hari ini, ya, saya kembali mengingatkan terutama pada diri kita, diri saya sendiri, ya, agar kita semua bisa terampuni dari dosa-dosa kita terhadap Allah Azza wa Jalla, dan kita semua bisa termasuk di dalam kaum dan golongannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumul akhir nanti, ya. Maka hari ini kembali saya ajak saudara-saudara saya, sobat-sobat saya, untuk berusaha semaksimal mungkin, ya, laksanakan atau kerjakanlah sholat sunnah tasbih ini. Mudah, tidak lama, kerjakan sehabis sholat isya, akan terasa nikmat sekali nanti, ya. Nah, demikianlah sobat, syiar yang saya sampaikan hari ini. Semoga semakin dapat mempertebal keimanan kita dan keislaman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Amin, amin ya Allah Rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.